Teguhnya ibadah dulu kan. Ke Jakarta tahun 99 kali. Mas, lagu yang bangun pagi, ya kan? Bangun pagi paling enak menghisap ganja, agar otak kita cerdas di pagi hari. Ku bayangkan dan aku bayangkan Halo kawan-kawan ngereceh, ketemu lagi sama gua Baradopio. Kita ketemu sama Mas Ibob. Momoyo. Momoyo. Salam cukil kayu nih. Salam cukil kayu. Salam bekerja. Selamat bekerja, Mas Ibob. Ini cukil kayu ini apa sih Mas cukil kayu itu? Kalau boleh tahu. Jadi sebenarnya definisinya panjang. Cuma cukil kayu itu sablon pertama lah sebelum mengenal digital. Oke, sablon pertama sebelum mengenal digital. Berarti ini manualnya sablon ya? Manual. Oke. Ya, tekniknya sangat-sangat manual. Tekniknya sangat manual, tradisional sekali Mas. Tradisional dan memang harus tekun supaya punya keahlian tinggi. Oke. Mas Ibu udah berapa lama di kayu nih? Saya aktif mencukil itu 2012, tapi awalnya 2010 lah. Bikin terus 2012 saya udah mulai memproduksi di kaos. Jadi saya pikir cukil kayu itu menurutku sangat efektif ketika kita punya sebuah gagasan, ide, Ya. tema yang sifatnya sosial, Ya. politik. Ketika dicetak ke dalam kaos dan akan dipakai banyak orang. Ya. Gitu. Itu menjadi sebuah gagasan. Nah, itulah saya awal Cinta cinta dengan cukil kayu tahun 2012. 2012. Cukil kayu sendiri tuh ada dari zaman kapan sih Mas? Ya, kalau aku baca di referensi ya di literasi itu Ya. itu abad kelima sudah ada temukan cukil kayu di Abad kelima. halaman Cina ada lah di Iya. kalau untuk Berarti masuk abad kelima cukil kayu udah ditemukan di abad kelima. Itu mulainya di negara mana Mas? di, Yang menemukan tuh di Cina ya. Cina ya. Cina. Cukil kayu nih ya. Tapi lebih lengkapnya kalian bisa baca kok, Ya. banyak kok di soal materi Cukil cukil kayu. kayu. Woodcut. Woodcut nih. Kalau Inggrisnya woodcut. 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 Tapi kalau ngomong di Indonesia kapan dia masuk Ya. Iya. sekitar seniman-seniman itu mencoba mempraktekkan karya-karya cukil kayu ya di revolusi 45, antara revolusi 45 Pas kita sampai merdeka. 65 sampai ya di antara itulah Zaman banyak kemerdekaan kita banyak tuh ya. kemerdekaan banyak karena tepat untuk dipakai media propaganda Media propaganda. melawan kolonial saat itu. Cukil kayu propaganda zaman dulu di abad ke-45. Itu angkatan 45 lah ya, angkatan pas zaman Soekarno, Ya, zaman seniman seniman lekra. lekra ya. Ya. Jadi seniman-seniman yang sudah menempatkan diri dalam dunia politik
karena apa? Semenjak itu berkembang di Indonesia. Ya, suasananya memang suasana melawan. Ya. Gitu. Siapapun orang dalam keadaan terkungkung, ketakutan, tapi melawan akhirnya milih. Iya. Media mana nih? Ya, milih bahkan partai. Partai. Ke partai. Ini ke partai ini, ke partai ini. Kayak gitu. Perkembangannya dari tahun 45 sampai sekarang ini gimana, Mas? Nah, setelah apa menjadi orde baru inilah Cukil Kayu agak beragam. Orde baru. Tapi sebenarnya Berarti tahun 65 lah ya. sebenarnya kalau di dunia akademis ini masuk grafis murni. Grafis murni Grafis murni. di akademisnya. Iya, jadi kalau diisi ada, dari dulu memang ada diisi. Dari diajarkan dari zaman asri. Zaman asli. Iya, sebelum jadi isi asri itu udah ada Cukil Kayu. Nah, sampai sekarang pun itu masuk di jurusan. Grafis itu masuk di jurusan. Dia masuk di jurusan seni murni, terus minat utamanya grafis. Seni murni, lukis, grafis, patung. Dia masuk di minat utama grafis. Nah, grafisnya itu grafis murni, Cukil Kayu. Dia bisa, kalau yang kukerjakan ini kan tahapan awal. Ini grafis yang apa, yang dasar, ini grafis dasar. Susah nggak sih, Mas? Ini kan dibuat kayak dicongkel-congkel gitu Iya. kayunya ya. Boleh ditunjukin nggak, Mas? Nih, sini ya. Ini kan kayak disodet gitu kan. Yo. Itu bikinnya manual pakai tangan, Mas. Kalau enggak ini yang belum jatuh. Canggih ini. Saya bikin apa, bukunya penulis nih, sastrawan Kirana Kejora. Kirana Kejora. Judul bukunya Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Ini cover nih. Iya, Buat cover buku, ya. Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Pada saatnya kita memang harus sendiri. Pada saatnya kita memang harus sendiri. Pada saatnya kita Kita memang harus sendiri. Ajaib, Pak. Pada Ayah saatnya menyayangi. kita memang harus sendiri. Ayah menyayangi tanpa Betul akhir. banget. Lu di kuburan lu sendiri, lu gak kemana-mana, Sendiri, ya kan? pokoknya sendiri. Lanjut, Mas. Ya, Ini sambil makin ngomong menarik, aja, Mas. nggak apa-apa. Ini makin menarik. Ngobrol kita santai sih, Mas. Ya, sedikit-sedikit gini kan, biar tahu tekniknya kayak gini nih. Ini tekniknya Tadi kawan-kawan. ada. Jadi ini tuh bisa dipelajarin ya, Mas. Bisa. Dipelajarin. Kalau kawan-kawan mau coba belajar itu bagaimana cara cukil kayu, itu bisa menghubungi Mas Ibob. Nanti ada nomor teleponnya Mas Ibob di Jadi, sini nih. Boleh kan orang kalau mau belajar kemarin? Bisa. Hah? Aku jelasin dikit ya. Jadi di Acukel ya. Acukel tadi kan, Acukel itu saya dirikan tahun 2012. Oke. Saya bikin nama Acukel. Nah, saya kan aktif di Sebumi, Ya. Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia. Nah, Sebumi Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia. Masyarakat Nah, Indonesia. disitulah bersama kawan-kawan Sebumi, bersama dengan komunitas-komunitas lain sering bikin acara. Bahkan kadang Acukel sendiri dapat undangan kayak gitu. Dari acara undangan-undangan atau bentuk acara-acara inilah kita meluaskan karya Acukel ini, karya Cukil Kayu ke komunitas, baik komunitas di sanggar-sanggar di kampung-kampung maupun di kampus-kampus, di kelompok-kelompok kesenian kampus, misalkan di teater, di seni rupa. Itu Dilakukan dari dilakukan, 2012. ya. Bahkan kita di pesantren Juga. pernah di pesantren. Jadi ya workshop Saya udah meluas lah di banyak kota. memang banyak yang belum mengetahui. Gua aja baru tahu tuh 2018 kemarin kalau nggak salah. Gua baru tahu itu 2018, Mas. Mana itu? Itu di LGN. Oh, Acara LGN. pas Itu sama ini, bener Situ Gintung ya? Iya, di tempat acara-acara. Mas Ibob ini memang mengenalkan cukil kayu. Nah, biasanya saya workshop itu tidak hanya nyetak, tapi saya masuk di random acara kawan-kawan. Iya. Jadi bikin workshop sehari sebelum misalkan penutupan acara
kita sehari sebelumnya bikin workshop siapapun. Oke. Jadi karena Tapi sekali lagi nih, Cukel boleh- Kayu ini nggak hanya gambar, kita bisa tulisan aja bisa. Ya, Mas Bob, berarti kawan-kawan juga bisa belajar gitu kan, bisa Bisa. dipelajari. Bisa, kami siap Nah, untuk bisa datang. kontak Mas Bob. Ini tempat workshop Mas Bob. Ya. Sebelumnya memang ada di Radio Dalam ini atau dari 2012 ada tempat lain? Sebelumnya emang langsung di sini saya, Oh, di sini. sini pas dari 2012 awalnya situ di mana? Sini nih Radio Dalam. Radio Dalam. Apa namanya lupa. Situ lama. Enggak, itu cuma sebentar tuh, sebulan. Nah, awal pertama aku di situ itu. Di Radio Dalam sini ini cuma sebulan. Itu. Terus habis sebulan itu Pindah, nah pindah ke sini. Oh, enggak selesai dulu baru cukil lagi enggak? Enggak, Langsung udah pindah. maksudnya di situ ya workshop, aku maksud kerja gitu, cetak gitu. Deket kali sini, pintu air. Iya tempat pintu air pas. Ini memang wah enak ya gua. Kos Dan dari situ. situ sini bukan? Enggak, di sini nih. Di dalam pintu air ya Di belakang. dalam. Iya, belakang Pondok Indah. Oke. Gitu. Nah, cuma sebulan habis itu ya di sini. Udah. Di sini di bawah, di sini di bawah. Berarti dari 2012 Dari sini. enggak melakukan pekerjaan lain selain cukil kayu. Oh, awalnya saya tahun itu masih ngamen. Oke. Saya sedikit ngatur waktu. Karena kan kita tidak tahu pasar gitu kan. Yang penting nyetak dulu karena ide dan gagasan tadi udah temukan bahwa kaos itu sangat bermanfaat menurutku Ya. buat propaganda karya-karya kita. Ya. Siapapun bisa pakai itu, nggak hanya main, nggak hanya ke mall, nggak hanya apa kayak nggak hanya Ya. sekolah, bisa jadi buat ibadah juga bisa kaos itu. Ya. Tepat mau di tempat tidur. Nah, Kalau mau kamar dia- mandi buka tapi. Nah, jadi 2018 saya sempat bikin galeri. 2018. 2016 bikin galeri itu Di? di Palmera. Oke. Cuma bertahan 4 bulan. Kalau galeri itu nggak cuma kaos dong, yang lain ada dong. Ya, saya nyetak kaos, emblem, terus tas. Tas juga ya. Iya, saya jadikan tas, kaos. Nantilah bisa di Ya, atau saya lihat ya. bahasanya. Nanti kita cek Ya, nanti kita produknya cek. Ya. Mas Bob. Ada banyak. Produk cukil kayu atau art cukil, produknya dari art cukil. Itu banyak. Nah, 2016 saya pindah sampai di situ Palmera cuma 4 bulan atau 6 bulan. Itu lupa. lumayan. Terus pindah ke Pondok Ranji. Nah, di Pondok Ranji 2 tahun. Wah, lama di sana. Tapi rumah tetap di sini. Di sini terus akhirnya 2019 kemarin akhir lah saya tutup, wah pindah sini aja. Nah kondisinya pas corona gini, Wah, pas banget. iya pas banget, nggak tahu ya kan. Awalnya mau pindah sini nih, sebelah sini nih, Warnet saya sini. tutup sini, Depan ya? warnet ini ngebus warnet. Nah saya harus deket ini supaya aktif. Saya masih menunggu ini kemarin. Berarti selesai Bisa pandemi jadi ini nanti bisa kita- jadi di depan bisa sini. jadi. Oh, lebih Ya. lebih orang lebih banyak ngelihat, gampang tahu ya. Iya. Kalau ini memang agak masuk ke dalam gang. Tapi gampang dicari lah. Gampang. Nanti kita kasih alamatnya. Gampang banget, depan Alfamidi, Gandaria 1, bukan Alfamidi. Masih kok. Nah, ini kita lanjut ke prosesnya nih kan. Dari Ya. dari awal gimana ceritain untuk cukil kayu tuh. Untuk proses penyablonannya. Jadi, untuk proses penyablonan. Ya. Ini singkat aja nggak apa-apa, Mas. Ya kita nih satu, ini kan udah hasilnya nih, Hmm. hasil nih, negatifnya lah. Ya. Nah, Masternya lah ya. masternya ini kalau namanya master digambar terus cukil. Hmm. Belum ini ya hasil nyukilnya ya. Oh nanti kita praktekin sekalian ya nyukil. Oh, cukil, iya, Ya, boleh. Nah nih habis ini kita siapin nih, sini nih. Ya. Jadi terus ini alatnya ini roll. Bikin Namanya sendiri? roll. Ini ya, ini saya pesen Oh, custom ya. custom bikin nih. Iya.
Saya ini jual juga tuh. Ada jual juga. Nah, kalau yang di toko-toko jelek, karena ini sekarang lebih bagus karetnya, terus murah, di samping itu kuat, kualitasnya bagus. Produk Ini nggak usah nekan, cukil. taruh sini aja udah nempel dia. Kalau Berat ya mas? berat ini lumayan. Oh iya. Kalau Jadi nggak perlu ditekan ya, tinggal diglosorin gitu ini aja. harus kuat. nih kayak gini, ini palet buat untuk tinta. Jadi ini roll, alatnya palet, terus ini Tinta. nah ini tintanya namanya Semanitoka. Jadi tinta Toko cat ada? iya, offset koran dulu, kertas gitu kan buat cetak gitu. Terus habis ini tinta itu? Nah, kita bikinnya gini nanti. Nah, sebenarnya tadi kan udah praktekin tuh. Ini Ada. tinggal ngerol, habis ini langsung aja dipraktekin di sini. Terus ada juga teknik yang pertama itu diinjak-injak. Wow. Pakai diinjak-injak nyetaknya. Kalau sekarang Karena udah ini fresh. ya, karena ini kemarin aku beli aja. Ada orang ngejual gitu kan. Ada temen, memang lama aku udah pengen nyari gitu kan. Tapi ini alatnya. awalnya memang buat apa nih? Ini anak-anak kampus yang bikin. Yang bikin? Iya, anak-anak kampus isi Jogja. Iya, anak-anak grafis. Iya. Jadi dia memang bikin sendiri dan sekarang mereka memproduksi. Kalau kita mau pesan, nah nanti kawan-kawan kalau mau pesen alat seperti ini cetaknya bisa langsung hubungi Jukil. Nanti saya akan produksi Ini- kerjasama dengan kawan-kawan yang di Jogja. Ini buat sablon baju aja atau buat yang lain bisa? Buat Buat poster. Poster. Tuh poster saya tuh. Nanti bisa poster gitu. Ukurannya besar juga soalnya ya. Besar. Ada yang ukuran besar karena ini cuma ukuran maksimalnya 35, 38 panjangnya. Ada yang juga sampai 1 meter, Ya. 1 meter 20. Nah, kalau saya nggak punya alat pressnya, berarti saya pakai injak-injak. Nah, injak-injak Injak-injak. kalau yang gede, karya-karyaku yang di dalam kan gede-gede itu. Itu tetap pakai. Kalau diinjak-injak prosesnya berarti ini dibalik, bajunya di bawah. Bajunya Papannya bisa di di atas. bawah, papannya bisa di atas, papannya bisa di bawah, pokoknya tergantung bisa semuanya. Kalau bajunya di atas, bajunya diinjak-injak juga dong. Iya. Gitu. Pakai kain biasanya. Kalau pakai iya, kain. pakai kain. Iya, Pakai. iya. Tapi lebih bagus mana? Ya lebih bagus di bawah memang. Apa untuk menjaga supaya nggak belepotan, gagal Ya. dan enggaknya. Kalau di bawah kan taruh das gitu kan. Biasanya kalau pas taruh atas itu ada Kain apa? yang- Enggak, master yang terlalu tebal. Biasanya ini kan hardboardnya aku lupa tadi. Hardboard ini MDF papanya. Papan MDF. MDF hardboard. MDF. Jadi kalau mau pakai itu yang 4 mili. Ini 4 mili nih. Saya punya ada 3 mili, 4 mili, 5 mili. Nah, yang tak bilang tadi yang susah itu gede 1 senti kali ada mana ya? Wah, apa di dalam. Ada. Nah, kalau ini 6 atau 7. Ini Berarti gede nih. ukuran Nih, papannya nih. minimal 4. Ah, senti. bagusnya 4. Bagusnya 4. Bagus 4. Bagusnya 4. 6, 8 boleh lah ya. Boleh. Ini Tebal ini tapi. 6 atau 7. Tebal. Ya nanti kesusahannya dalam mencetak. Yang injak-injaknya tenaganya luar biasa supaya nggak gagal. Karena hardboard Biar itu semakin presisi lama ya. kan kadang itu kan nggak datar lurus gini kan apa bengkok gini. Nah itu. Berarti lebih pas dipakai mas alat press kayak gini nih ya. Betul banget ya. Ya. Ini presisi mas ya. Ya. Ini kebantu banget nih mas ada nih. Ya bantu nggak capek. Berarti ini tahun kapan nih baru dibeli? Baru berapa hari ini. Oh, baru berapa? Berarti sebelumnya diinjek-injek. Belum diinjak-injak ini baru ini baru proses berapa kali nih? 3 kali apa 4 kali lupa aku. 3 kali. 3 kali nih. Hari yang ketiga. Hari ketiga. Sehari dapat berapa kalau ini? Saya nggak sehari, paling berapa jam, 2 jam, 3 jam lah. 3 jam dapat kemarin 25. 25. Banyak kalau diinjek-injek Ya sekitar segitu sama. sama. Oh, jadi kalau waktunya sama lah ya. Sekitar 20-an lah sama. Cuman nggak capek aja ini. Sama karena Dia tinggal masang pakai ini. nahkoda ya kan?
gini ya kalau sendiri sih, tapi kalau banyak orang ya cepat, 2 orang Ya. tapi biasanya ya sablon ini memang agak lama. Jadi kalau kita mau mengejar sehari, saya pernah sehari itu bisa dapat 60 itu dari jam 9 malam, jam 8 malam nyampe subuh sekitar jam setengah 5 apa jam 5-an lah, Ya. antara jam 5 setengah 6 itu saya dapat 60 Wah, banyak sehari 60 tuh. Itu sendiri ya? sendiri itu. Kalau berdua bisa 2 kali lipatnya? Ya paling kalau 2 kali 120. lipatnya capek. Jadi maksimalnya kita kerja untuk cukil kayu ini sehari ya dapat 25 25 30 lah ya. itu udah cukup, udah nggak capek, nyantai dari dulu aku. Berarti orderan 100 3 hari. Hari kalau sendiri. Top. 3 hari. Jadi kawan-kawan ini Jadi, lu emang nyantai kalau mau produksi kaos cukil kayu harus santai, sabar. Kita dilatih kesabaran. prosesnya memang kelihatannya agak ribet ya. Cukil dulu gitu kan. Tapi setelah jadi itu prosesnya cepat. Loh ini belum cuci. Nah, nyuci nanti. Dia cucinya harus, nah ini cara bersihin ini kan Heeh. lepotan Tinta. tinta ini dah bersih. Kita cuci. Cucinya nanti dikuas. Nanti mungkin bisa ngambil nanti ya. Ya. Kuas pakai minyak tanah. Kalau nggak minyak tanah solar. Ya. Terus Jadi kenapa aku bilang pakai solar atau minyak tanah? Hah? Semakin lama padat nanti MDF-nya. Oh. Ya. Dia tertinggal di dalam ya. Makin kuat. Agak apa ya? Nggak tahu apa prosesnya kok tanah apa minyak tanah atau solar ke kayu ini. Kayu papan Ya. gitu ya. Nggak rawan jamur malahan. Iya, Tapi biasa. untuk pertama-tama memang jamur, tergantung Jamur ya? letaknya nanti. Itu warnanya hitam aja mas atau bisa warna lain? Ini hijau ini, Ini hijau. hijau. Macam-macam warna. Saya punya banyak warna. Yang penting itu kalau warna itu dipilih warna-warna primer aja. Merah, kuning, Merah, biru. merah, Udah. kuning, biru. Ya, itu aja. Nanti hitam ada. Yang penting itu karena merah, kuning, biru ini kan bisa jadi ribuan warna. Terserah dia yang mau nyampur seperti apa. Nah, ada warna emas. Itu kalau dicetak di sini itu jadinya bukan emas, Apa? kuning. Kuning. Iya, emasnya nggak keluar, nggak tahu aku. Atau brown Mungkin itu kan, nggak Kurang keluar. tebal kali atau gimana? Nggak paham aku. Tebel itu udah Tebel tebel, ya? udah tebelin. Ya nggak keluar emas gitu. Ada campuran lain mungkin. Bisa jadi. Atau Campur mungkin merah sambut, kayak gitu. ini kain kan. Oke. Kalau warna sama aja. Cuma ini. Ah, Ini cetak yang tadi ku bilang tadi, ini cetak dasar ini. Cetak Aku dasar. baru bisa bikin satu warna. Grafis ini, cukil kayu ini bisa full color. Dia bisa, misalkan kita gambarkan orang itu ada gradasinya warna, gradasi cahayanya bisa. Jadi bisa. kalau ini baru satu warna. Ya, ini dasar. Dasar aja. Dasar. Cuma Bagaimana dasar pun kalau dia bisa membentuknya artistik, menyerupai karya yang 3 dimensi ya, main gelap terang, main gelap terang. Enggak, Mas. realis bisa. Prosesnya mas lebih sulit lagi yang banyak warna gitu. Oh iya, dia nanti modelnya dirusak, masternya, rusak master. Awalnya misalkan dia blok hitam gitu ya, dia di blok dulu set gitu kan. Nah, dasar habis hitam. dicetakin hitam, set. Habis itu cukil. Gitu. Misalkan bentuk orang gitu ya, paling garisnya dulu lah. Itu baru kasih warna. Baru cat kan, segaris kan, ya kan. Habis itu gradasi warnanya mana dibentuk, cukil lagi. Cukil lagi. Tempel lagi kan udah beda lagi, warnanya beda, dirubah lagi. Berarti nggak bisa sekaligus jalan. Oh nggak bisa, nggak Mesti bisa. 2-3 kali ya. Iya, berkali-kali. Lebih lama prosesnya kalau berwarna. Ada kalau pengen tahu karya-karya grafis di Google banyak banget grafis.
grafis orang barat tuh wah keren-keren. Di Indonesia belum ada yang nyerupai grafis. Nah, mereka berani eksperimen mas. Mereka berani eksperimen. Berani eksperimen. Dari eksperimen jatuhlah ke experience ya kan. Bener. Karena gue pernah lihat jadi cat nih mas, dikasih kanvas gitu kan, itu cuma diayun-ayunin doang. Itu jadi kayak bentuk pola Ininya kayak dia gitu, ngayun-ngayunnya ini yang itu ya. dia gambar gini kan, dia udah peka berarti. Karena gini kan dia, ini kan misalkan aku gambar wajahmu, iya, dia tahu ini pasti bentuk wajahmu ini. tapi kayak gitu ya. Iya. Ya, terlatih dia senimannya. Ya mas Ibob juga sama, dari tahun 2012 sampai sekarang 2020 udah 8 tahun. Saya dulu patung. Dulu matung. Matung. Saya pernah kuliah, saya pernah di kampus isi. Jadi grafis itu pernah saya pelajari. Saya pernah belajar 1 semester waktu itu. Cuma dasar. Tapi saya lebih banyak belajar grafis itu di jalanan, ketemu dengan kawan-kawan komunitas. Terus Learning by doing ya. ya saya berhenti di seni rupa. Saya lebih ke teater, ke musik gitu. Nah 2010 itu saya masuk seni rupa lagi melalui grafis ini. Karena saya sudah menganggap bahwa ada bentuk seni murni yang bisa kita bikin secara massal. Inilah seni murni yang Betul. bilang. Ini Secara seni murni massal. dan bisa dipraktekkan secara massal. Siapapun bisa. Dilatih gampang. Asal yang penting apa? Sergap, telaten apa namanya? Apa? Segep Sergap itu apa? Apa sergap itu? Segep Klaten. Telaten. Berarti prosesnya kita udah tahu. Kawan-kawan Grece, nanti kita lihat proses apa cukilnya. Nanti Mas Ibob juga mau ngasih tahu lukisan mana yang mau dijual, yang mau dilelang. Ya lu bisa lihat karya-karya lain lagi dari Mas Ibob. Jangan lupa, salam cukil kayu. Salam cukil kayu. Selamat bekerja. Ya. Janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Obral murah. Janji imitasi diobral murah. Semakin banyak janji semakin bohong. Diobral. Janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, semua tinggal janji. Upah layak, kerjaan untuk rakyat, semua tinggal janji. Ada Prabowo, ada Jokowi, saling rebutan kursi. Ngobrol janji, memberi ilusi, rakyat selalu dibohongi. Janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Momo Iyong sip yang kerok paling jago bikin ricuh. Kalau situasiku singkrak iya. Akalnya blus, siasatnya ular, kejamnya sebanding Soeharto, sefasis Hitler, sefeodal raja ketoprak. Momoyong luar biasa cerdasnya. Di luar batas culasnya demokrasi dijadikan bola mainan nggak asasi, ditafsir semau gue. Emas, goyang, gedung, goyang, gunung, goyang, laut,
bisa mati. Momoyong, berapa darah rakyat yang akan kau hisap? Momoyong. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Aktivis bejat mental para penjilat, penipu rakyat kini jadi pejabat. Ada Budiman, Dita Indahsari, kalau nggak janji nggak menang. Pejabat tolol, mental para komprador, sarang koruptor, negara jadi kotor. Ada Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri, kalau nggak janji nggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Emang enak dibohongin. Halo guys, kami Acukel mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah 24 Mei 2020. Kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.